Akhirnya sebagian saudara kita boleh, nggak apa-apa masuk ke parlemen. Tapi dengan syarat, jangan dia menghalalkan demokrasi. Dia hanya masuk lid darurah, lil hajat. Nah ini yang diperdebatkan. Ini yang diperdebatkan. Tapi kalau soal khilafah, ulama sepakat. Khilafah harus ditegakkan. Nah, kita setuju, prinsip HTI kita setuju. Khilafah harus tegak. Nah, cuma yang jadi persoalan, bagaimana cara menegakkannya? Nah disinilah FPI mengajukan proposal khilafah, tesis khilafah. Anda bisa baca, kalau Anda salah satu daripada aktivis FPI, itu dituangkan di hasil Munas yang lalu, bukan Munas kemarin, Munas yang sebelumnya. Di sana ada 10 langkah untuk menuju khilafah Islamnya. Kang Maman, kalau sejauh konstitusional itu seharusnya tidak ada masalah. Apakah demikian juga pandangan Anda? Ya, PKB yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama punya prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Itu lalu kita pahami sebagai ideologi pertama, pemerintahan yang sekarang adalah pemerintahan yang kompatibel dan cocok dengan ajaran Islam. Dan itu adalah hasil perjuangan. Kita tahu bahwa 500 tahun Khilafah Turki Utsmani berkuasa dan menguasai berbagai bidang kehidupan, lalu jatuh. Maka muncullah psikologi yang kalah. Nah, psikologi yang kalah itu psikologi orang-orang yang hari ini berusaha menegakkan khilafah, tetapi sebenarnya gagal memahami bahwa kelahiran NU dan Muhammadiyah telah menetapkan sebuah arah peradaban baru dalam berpolitik. Muncullah apa yang disebut dengan NKRI, muncullah dengan ideologi Pancasila, di mana tidak ada istilah warga nomor 1, nomor 2, tidak ada mayoritas minoritas. Di sini tidak boleh ada seseorang dilihat dari sekedar agamanya, tetapi siapapun warga negara, dia bayar pajak, kita harus hormati, kita harus hargai dan punya hak untuk dilindungi oleh negara. Nah ini prinsip nation ini yang harus dipegang oleh semuanya, sehingga PKB terus memperjuangkan maqasidus syariah, bahwa agama lahir bukan untuk menakut-nakuti. Agama lahir untuk menegakkan keadilan. Agama lahir untuk menghormati kesetaraan. Agama lahir untuk menyatakan bahwa kita berbeda, tetapi lita'arofu. Perbedaan ini harus diletakkan pada konteks saling memahami, mencintai, mengarifi apapun agama yang ada di warga negara ini. Kita punya polisi. Baik. Maka penegakan hukum tidak perlu dilakukan oleh ormas. Kita serahkan polisi yang sudah diambil gajinya dari pajak rakyat. Seperti itu, maka kita dorong polisi. Nah, tugas ormas adalah seperti juga NU sebagai ormas besar, Muhammadiyah, dan banyak hal. Itu mendukung bahwa jihad, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, salah satunya ada dengan bagaimana penguatan pendidikan, dakwah yang ramah. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu beradu argumen bukan ini ketika Anda mengadu itu Anda maksudnya hendak bicara apa? Siapa yang memukul, siapa yang mengadu, siapa yang mengejek? Saya sebagai kader PKB selalu dituntut untuk mengatakan bahwa dakwah yang betul-betul menyentuh, dakwah yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah lewat pendidikan, lewat majelis-majelis taklim dan lain sebagainya. Dan itu penting. Kita lihat, gigi sekeras apapun itu bisa tanggal, tapi lidah selembut apapun, badi lebih tajam. Seperti itu. Maka menurut saya ini yang perlu dipegang oleh satu ormas. Dan ketika kami di parlemen, apakah saya PKB tidak memperjuangkan itu? Undang-undang pesantren sedang kita perjuangkan.